Sejumlah pihak telah diperiksa oleh tim penyidik, diantaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Sementara keluarga Rizik Syihab hingga kini belum memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Beberapa waktu lalu, Mabes Polri membentuk tim penyidik gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat untuk menyelidiki dugaan pidana pelanggaran protokol kesehatan di beberapa acara yang dihadiri pemimpin FPI Rizik Syihab. Perkembangan terkininya penyidikan pelanggaran protokol kesehatan oleh kerumunan massa FPI pada pertengahan November lalu di sejumlah titik di Jakarta. Kita tanyakan jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia yang saat ini berada di Mapolda Metro Jaya, Jakarta. Dipo, kapan polisi akan melakukan gelar perkara kasus pelanggaran protokol kesehatan oleh massa FPI? Lalu apa saja keterangan yang sudah didapat polisi sejauh ini? Ini yang sudah kami konfirmasi, Radi dan juga saudara, secara langsung kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat pada pagi hari tadi. Nampaknya dirinya belum dapat memastikan kapan sebenarnya gelar perkara ataupun expose dengan pihak kejaksaan ini akan dilakukan terkait dengan hal ini begitu. Karena kalau kita mengacu kepada statement yang tadi pagi disampaikan oleh Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat, saat ini posisi dari tim penyidik ialah untuk kemudian sedang menganalisa dan juga sedang mengelaborasi hasil dari klarifikasi yang sebelumnya juga sudah dilakukan oleh sejumlah pihak terkait dengan dugaan kasus pelanggaran terjadi kerumunan di sejumlah wilayah DKI Jakarta, khususnya terkait dengan undang-undang kekarantinaan. Artinya ini juga selaras dengan apa yang kemudian disampaikan oleh pihak Mabes Polri yang menyebut bahwa aparat kepolisian akan melakukan penundaan terkait dengan gelar perkara ataupun expose dengan Kejaksaan Agung terkait dengan hal ini. Tentu yang menjadi pertanyaan adalah alasan apa yang membuat aparat kepolisian melakukan penundaan. Padahal pada hari kemarin sempat tercetus bahwa ada sebuah wacana gelar perkara ataupun akan dilakukan pada hari kemarin, walaupun faktanya bahkan pada hari kemarin tim dari Polda Metro Jaya masih melakukan klarifikasi kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif. Besar kemungkinan kalau kita mengacu kepada apa yang kemudian disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jaya, tim penyidik ini membutuhkan klarifikasi dari 3 elemen. Yang pertama adalah elemen pemerintah daerah, ini sudah didapatkan melalui RT, RW, kelurahan, kecamatan, kemudian juga wali kota, dan juga gubernur dan juga wakil gubernur DKI Jakarta. Yang kedua adalah dari pihak panitia, yang ini juga sudah didapatkan oleh tim penyidik. Dan yang ketiga adalah keterangan saksi. Kalau kita ketahui bersama, keterangan saksi yang hadir pada acara tersebut, tim Jaya ini sudah memanggil keluarga dari pimpinan FPI Rizik Syihab, dalam hal ini adalah putri dan juga menantu dari Rizik Syihab yang mangkir pada pekan lalu. Artinya kemungkinan besar ditundanya gelar perkara ataupun expose pada kasus ini karena belum adanya keterangan dari keluarga pimpinan FPI Rizik Syihab terkait dengan klarifikasi mengapa sampai terjadinya kerumunan pada saat acara Maulid Nabi, khususnya pada acara akad nikah yang dilakukan pada pertengahan November lalu, Radi. Tetapi tentu kita masih harus menunggu klarifikasi resmi dari aparat kepolisian yang sampai saat ini masih terus menganalisa dan juga masih terus mengelaborasi sejumlah klarifikasi yang sudah disampaikan oleh sejumlah pihak. Ya, Dipo, ada sejumlah penolakan untuk menjalani uji usap atau tes usap oleh mereka yang ikut berkerumun saat kedatangan Rizik Syihab pertengahan November lalu. Apa sanksi bagi mereka yang menolak uji usap ini? Ya betul, Radi. Ini juga yang sudah dikonfirmasi oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pada hari kemarin sebelum dirinya mengikuti proses klarifikasi di Ditkrimum Polda Metro Jaya. Ia menyebut aturan bagi yang menolak diminta untuk melakukan tes PCR ataupun swab di wilayah Provinsi DKI Jakarta ini tertuang di dalam Perda nomor 2 tahun 2020 yang sebelumnya juga sudah ditandatangani secara resmi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan pada tanggal 12 November yang lalu. Hal tersebut secara rinci dibahas dalam bab 10 pasal 29 hingga pasal 32 terkait dengan ketentuan pidana, salah satunya tertulis bagi masyarakat yang menolak untuk dites PCR atau rapid test bahkan menolak untuk diberi vaksin yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta, ini dapat dijatuhi pidana denda maksimal 5 juta rupiah. Bahkan pada hari kemarin Ahmad Riza Patria menekankan bahwa jika melakukan perlawanan kepada aparat yang hendak melakukan tes swab bagi masyarakat, ini akan dikenakan denda maksimal 7 juta rupiah. Ini yang kemudian disampaikan dan ditegaskan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Tapi pada saat kemarin kami tanyakan bagaimana kemudian mekanisme pelaksanaan denda ini, di mana perda ini juga sudah ditandatangani pada tanggal 12 November lalu, artinya ini juga sebelum
acara dari pimpinan FPI ini diselenggarakan, ini juga masih harus dikonfirmasi kepada aparat kepolisian. Apakah nanti pihak dari pemerintah daerah akan menggerakkan Satpol PP untuk mengeluarkan denda ataupun akan bekerja sama dengan aparat kepolisian yang kita ketahui sampai dengan saat ini masih sangat gencar untuk men-swab pihak-pihak yang kemudian mengikuti proses dari Maulid Nabi dan juga akad nikah yang terjadi di kawasan Tebet dan juga di kawasan Petamburan. Terlebih lagi pada beberapa hari yang lalu juga kita ketahui bersama aparat kepolisian yang menyambangi kediaman dari pimpinan FPI Rizik Syihab ini sempat mendapatkan penolakan secara halus dari pihak FPI. FPI tidak membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk kemudian melakukan tes swab kepada pimpinan mereka Rizik Syihab yang dikonfirmasi klaim mereka saat ini Rizik Syihab ini sudah negatif terpapar virus corona. Radi. Ya, ada sanksi 5 juta rupiah bagi warga di sekitar Petamburan yang berkerumun pada saat ada acara perkumpulan Rizik Syihab di Petamburan jika nantinya tidak mau mengikuti tes swab atau tes usap. Terima kasih. Dipo Nurbahagia melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya.